Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil iman wal islam. Nusalli wa nusallim ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Dewan juri yang saya muliakan, serta saudara dan saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat bertangkaikan salam marilah kita curahkan kepada baginda alam, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah rela berkorban nyawa demi menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadirin, perkenalkan saya Febri Tursandi Ar-Rasyid selaku perwakilan dari Politeknik Imigrasi yang insya Allah akan bertausiah dengan judul Kepemimpinan Rasul sebagai Teladan Pemuda. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Masa muda adalah masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita, penuh dengan romantika kehidupan yang sangat indah. Masa di mana seseorang identik dengan senang berkolaborasi, senang berinovasi, sangat percaya diri, dan memiliki daya kritis yang sangat tinggi. Maka karena itu wajar bin pantas jika kaum muda menjadi salah satu faktor maju dan mundurnya sebuah bangsa dan agama. Berbicara tentang pemuda, berbicara juga tentang kepemimpinan. Seperti yang dikatakan syair Arab, Syubbanul Yawm Rijalul Ghad. Pemuda di hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai pemuda yang kelak memimpin bangsa dan agama, tentu kita perlu mencontoh kepemimpinan dari manusia yang paling mulia. Siapa dia? Yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking hebatnya Rasulullah, namanya diabadikan oleh Michael Hurt dalam bukunya 100 orang paling berpengaruh di dalam sejarah, dan Rasul masuk ke dalam ranking pertama. Ketika itu Michael Hurt ditanya, apa alasan engkau memposisikan Rasul di ranking pertama? Michael Hurt menjawab, tidak ada selain Muhammad yang mampu memimpin baik skala dunia maupun skala agama. Hal ini telah difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu. Surat Al-Ahzab ayat 21. Imam Ali As-Sabuni dalam kitabnya Sofwatut Tafasir menjelaskan ayat ini bahwa Rasul merupakan figur yang luhur yang perlu dan harus kita ikuti dengan sepenuh hati, baik perkataannya, perbuatannya maupun ketetapannya. Untuk meneladani Rasulullah dalam hal kepemimpinan, sekiranya dua aspek yang penting ditanamkan oleh kaum muda. Yang pertama, pemuda harus memiliki sifat pandai. Mengapa? Karena salah satu keutamaan sifat Rasul ada yang namanya fatona. Yang kedua, pemuda sebagai pemimpin bangsa dan agama perlu memiliki sifat adil. Mengapa? Karena di antara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah, yang paling pertama disebut ialah pemimpin yang adil. Pemimpin pemuda jika hanya memiliki sifat pandai namun tidak adil, bisa jadi pemimpin tersebut akan mengelabui kaumnya atau umatnya. Dan sebaliknya, jika pemimpin hanya memiliki sifat adil namun tidak pandai, bisa jadi pemimpin akan dikelabui oleh umatnya sendiri. Betul? Oleh karena itu, sebagai pemuda, pemegang estafet kepemimpinan bangsa dan agama,
perlu mencontoh strategi Rasul baik dalam kepemimpinan maupun dalam memegang amanah, yaitu dengan mengutamakan kepentingan umatnya dan menanamkan akhlakul karimah di dalam dirinya. Dan tidak kalah penting dua sifat yang tadi telah disebutkan. Apa? Seorang pemuda sebagai pemimpin bangsa dan agama perlu memiliki sifat pandai. Seorang pemuda perlu memiliki sifat adil. Ayo pemuda harus tampil, pemuda harus bangkit, pemuda harus bangkit. Dan jangan lupa kita membekali diri kita ini, selain kita bertakwa dan beriman kepada Allah, kita juga harus cerdas, kita juga harus pandai, kita juga harus adil, kita juga harus bijaksana. Mengapa? Inna fi yaddi syubbana amrul ummah wa fi aqdamihim hayataha. Sungguh di tangan pemudalah maju dan mundurnya sebuah bangsa dan agama. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.